Memasuki hadiratnya yang kudus, kita akan satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami, sehingga kami boleh ada di kabah-Mu yang suci ini dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, keluarga demi keluarga, bahkan pribadi demi pribadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedikit pun. Terima kasih Tuhan, syukur terima kasih. Oleh karena itu ya Bapa, kami rindu datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan hati kami, dengan pujian kami ya Bapa. Sebelum itu ya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan sudah hadir di tempat ini. Tuhan akan senantiasa siap untuk memberkati kami semuanya, memuduskan kami, mengurapi kami. Berkati kami, sang leader, singer, tim musik Tuhan, operator dan CD Tuhan, sound system, asyar Tuhan, pengedar pundi-pundi, bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah suasana surga-Mu boleh kami rasakan Tuhan di tempat ini. Memberkati juga Tuhan Ibu Gembala dengan seluruh keluarga besar. Kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan biarlah lewat Ibu Gembala sekeluarga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk bersekutu dengan malam jam ini. Layakkan, kuduskan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak terasa sudah ada di minggu yang kedua. Biarlah ucapan syukur kita tidak pernah berhenti.
kami di hadapan. Syukur. Kami akan sorak-sorak meninggikan, mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami akan bersuka cita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Karena apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang akan diberikan Tuhan kepada kita.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar malam hari ini senantiasa merupakan perwakilan suara Allah bagi kita semuanya. Supaya kita semua semakin mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini Tuhan membuat kita bertahan. Karena Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta kita. Dalam
Bukakan telinga kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang ingin Kau sampaikan. Pimpin lidah hamba-Mu ya Tuhan, agar kebenaran-Mu saja yang terungkap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara. Silakan duduk. Kita sampai ke minggu kedua dari tahun 2026. Saya agak ini ya tadi dengan pujian dari singer dan WL yang masuk ke hati saya ya, memang di saat kita lemah Tuhanlah yang menguatkan. Sebenarnya saudara-saudara, saya jujur tidak siap hari ini berdiri di sini. Kenapa? Karena 2025 tahun yang sangat berat. Keluarga saya ketambahan anggota yang baru, PBK. Tetapi sayangnya di penghujung tahun kemarin saya harus kehilangan ibu saya. Di saat semua orang merayakan Natal dan saya sudah siapkan mulai dari November dan pasang pohon segala macam, tiba-tiba Natal itu jadi hitam dan putih. Itulah kenapa mungkin saya hari ini memakai hitam dan putih, karena akhir tahun itu luar biasa rasanya. Tidak ada masalah, ibu saya sangat sehat. Bahkan sebelum kejadian itu masih main-main karena ada cucunya yang perempuan ini hari-hari itu dilewatkan di rumah kami. Tiba-tiba kembali ke Kediri 2 hari kemudian ibu saya ditabrak sama anak 19 tahun, SIM nggak punya, KTP nggak ada, baru bisa naik motor 3 bulan. Ya, tapi disitulah di saat kelemahan kita Tuhan menguatkan. Ya. Kalau saya berdiri di sini waktu itu menyampaikan harus bisa memaafkan seorang Yudas, maka saya sebagai pribadi harus bisa memaafkan anak 19 tahun ini. Semua firman yang saya sampaikan di tempat ini itu digenapi di hidup saya pribadi, mungkin juga bagi sebagian besar yang ada di sini. Dan selama saya setahun itu, kalau saya mau berada di mimbar ini, selalu ada aja cobaannya. Ada aja cobaannya, dan itu luar biasa. Kemarin kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tahu, hari Kamis kemarin ya, beritanya begitu heboh di medsos, mungkin lihat dari Juanda itu kena puting beliung ya. Wah, luar biasa itu. Kejadian itu dimulai dari BMKG nge-share dulu. Wah, kumulus nimbus kumpul semua, awannya tebel di atas Juanda. Posisi ketika saya buka Instagramnya BMKG Juanda itu, posisi saya di atas pesawat dari Balikpapan sedang menuju ke Juanda. Kebayang nggak rasanya kayak apa? Dan selama di pesawat kan mati ya, tidak ada internet. Saya nggak tahu kondisi apa yang akan terjadi, akan saya hadapi di Surabaya. Perjalanan dari Balikpapan ke Surabaya itu cerah, nggak ada masalah. Bahkan di Balikpapan itu sangat cerahnya, nggak ada awan. Tetapi begitu masuk ke wilayahnya Surabaya, wah luar biasa. Tapi sebelumnya saya sudah ingatkan istri saya, mohon maaf ya kalau kemungkinan pesawatnya bisa di-divert paling dekat ke Denpasar. Ya, saya sudah persiapkan dulu, saya kasih WhatsApp istri saya kasih warning. Cuaca di Juanda sangat buruk,
kemungkinan saya bisa didapet. Kenapa? Karena saya pernah mengalaminya. Ya. Pernah mengalami cuaca buruk di Surabaya, dioper ke Denpasar, harus nyampe ke Surabaya agak malam atau enggak tengah malam waktu itu. Nah sama, kurang lebih kemarin juga sama. Pesawatnya bergoncang begitu hebat masuk ke Surabaya ya, dengan kondisi awan bahkan nggak bisa lihat apa-apa. Sampai dekat bandara, sampai landing pun nggak bisa lihat terlalu jauh. Tapi puji Tuhan sampai. Kemudian sambil nunggu taksi, saya itu men-trace. Saya beberapa kali ngalamin hal yang sama dengan penerbangan itu. Dan ternyata setiap kali saya trace, saya 7 kali selama 2025 berada di mimbar ini. Ya. Tetapi sebagian besar ternyata cobaan itu datang ketika ketika saya mau naik mimbar di BPI Galilea. Luar biasa ya. Pesawat di divert itu Maret 2025. Pas saya mau di sini juga mau memberikan firman Tuhan di sini. Kemudian pernah juga waktu retreat ya. Kalau yang hadir retreat mungkin saya berceritakan hari itu ketika saya berusaha ke sini tiba-tiba ada rombongannya Jokowi datang sampai seluruh Balikpapan itu penuh, jalanan tidak bisa lewat sehingga saya hampir ketinggalan pesawat. Kalau di trace yang paling dekat lagi November kemarin, November itu saya berdiri di mimbar ini juga sama kejadiannya, selalu pesawat, saya nggak tahu kenapa. Bukan dari Balikpapan, kemarin itu bulan November itu pesawat saya kebetulan dari Samarinda. Celakaannya hari itu cuaca cerah, tidak ada masalah. Tetapi tiba-tiba sopir yang biasa andalan saya tiba-tiba hari itu tidak pernah loh, dia jemput saya tidak pernah terlambat satu kali pun. Tiba-tiba kemarin itu bannya bocor. Maaf Pak Dokter, saya kayaknya agak terlambat. Nggak agak, saya tuh kejar-kejaran sama pesawat itu. Saya bilang sama istri saya ini kalau nggak dapat pesawat itu landing duluan, saya nggak nyampe ke sana. Diskus. Tapi ternyata luar biasanya, saya lihat di flight radar itu pesawat saya itu dari Surabaya ya kan, itu nggak mungkin lah taksi bisa ngejar pesawat kan, sudah jalan duluan. Tapi entah kenapa sampai saya sambil berdoa dalam hati, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Cuaca nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tetapi hari itu tiba-tiba pesawatnya itu nggak jadi landing. Itu kita kalau dari Surabaya ke Samarinda itu dari selatan ke utara ya arahnya. Tiba-tiba pesawatnya itu tidak landing duluan, tapi dia berputar dulu, saudara-saudara. Luar biasa. 15 menit dia berputar di situ memberikan waktu untuk saya untuk datang ke acara. Luar biasa. Tetapi kalau saya tahu kondisi ini bukan berarti apa-apa. Kalau setan-setan iblis itu berusaha menggoda, pasti kita mau melakukan sesuatu yang seturut dengan jalan Tuhan. Amin. Ketika kita dicobai, disitulah kekuatan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Nah, di minggu yang kedua ini saya mau menyampaikan mengenai hikmat Tuhan dan masa depannya penuh harapan. Di era kita saat ini algoritma begitu canggih. Kita nggak perlu bicara, tiba-tiba medsos kita sudah mengeluarkan promo-promo apa yang mau kita kerjakan, ya kan? Lagi isi rumah lihat-lihat furniture, tiba-tiba isinya medsosnya furniture semua, toko jualan furniture, ya kan? Kemudian yang terakhir ini digong adalah teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya. Ini digadang-gadang akan mendefinisikan cara baru kita hidup di dunia. Itu kan 2026 ini. Ketika Amerika dan China begitu gembar-gembor, mereka saling berjuang bagaimana supaya AI-nya ini lebih canggih daripada yang sebelumnya atau sama negara lain. Bahkan sekarang perang-perangan pun pakai AI, mereka menerbangkan drone. Jadi muncullah pertanyaan, bagaimana kita menavigasi
dikasih perubahan yang begitu cepat. Dunia bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan? Menghadirkan tantangan peluang baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Next, mari kita imani dulu kalimat ini. Mari kita berdiri, kita baca ayat ini. Amsal 9 ayat 10 sampai 11. 3, 2, 1. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Amin. Amsal ini isinya 31 pasal, ya. Mostly ditulis oleh Salomo. Kita tahu dan kita tidak akan mendebat bahwa Salomo itu begitu dahsyat soal kebijaksanaan dan hikmat. Ya, nanti saya tunjukkan kenapa. Oke ya, next. Dunia berubah begitu cepat, ekonomi jadi tidak pasti, pekerjaan berubah, AI jadi sumber ketakutan. Beberapa influencer ya kalau lihat di YouTube menyatakan bahwa oh habis kalian bentar lagi digantikan sama robot, sama AI, betul ya? Beberapa influencer kan begitu kan, oh mati itu pekerjaan itu bentar lagi tidak ada lagi, itu kalian semua akan digantikan sama robot, kalian semua akan jatuh miskin. Luar biasa ya kalau kita melihat itu, wih kok serem banget ya. Tapi apa sih ya kalau kita mau lihat di dalam Alkitab itu, apakah Tuhan masih pegang kendali? Kadang-kadang kan kita begitu lihat YouTube itu kita seakan-akan lupa bahwa yang megang kendali kita itu Tuhan, kan? Mari kita lihat lagi. Next. Ini khotbah masih nyambung dengan khotbah saya yang sebelumnya bulan November itu ya, mengenai Petrus dan badai. Masih ingat? Saudara-saudara ya? Badai itu tidak pernah baru. Itulah alasan Alkitab itu ditulis sangat rinci dan sangat luar biasa. Ya, 12 dari murid Tuhan Yesus itu mostly pekerjaannya adalah nelayan, bukan dokter ya, bukan. Jadi Lukas bukan 12 murid, bayangkan seorang tabib atau dokter pun bukan. Yang dipilih adalah para nelayan. Kenapa? Ini nyambung dengan khotbah yang sebelumnya ya. Badai itu selalu datang untuk para nelayan, ya kan? Ketika mereka harus mencari makan, mereka ke laut, tidak pernah tahu apa yang terjadi di sana. Sama seperti kita hari-hari, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hidup kita. Yang seperti saya bilang tadi, minggu ini ibu saya masih bersama saya dengan kondisi yang sangat sehat. Minggu depannya sudah saya tidak bisa lagi berkata-kata. Jadi badai ini tidak pernah baru, saudara-saudara. Percayalah bahwa sejak Petrus dan badai itu, di mana satu kali Tuhan menenangkan badai dan satu kali tidak ditenangkan, tapi Petrus dibiarkan berjalan di atas air, ya, menunjukkan bahwa mau ada Tuhan Yesus, mau tidak ada Tuhan Yesus, badai itu tetap datang. Mau bagi orang berdosa, mau bagi orang Kristen, badai itu tetap akan datang. Yang membedakan adalah iman kita, yang bulan November kemarin saya, yang ditegur Tuhan Yesus adalah Petrus, bukan badainya ditenangkan, tapi Petrus yang ditegur. Kenapa kok kamu tidak percaya? Yang badai itu akan selalu datang, percaya. Tetapi nextnya Tuhan Yesus tetap sama. Amin. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin ya, waktu Petrus masih bersama badainya di Danau Galilea itu, hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus kita adalah sama. Amin. Oke.
Tuhanlah yang menentukan dari awal. Kalau kita baca dari Kejadian 1 ayat 27-28, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi ketika Tuhan Allah menciptakan kita itu sudah dirancang sesuai dengan gambarnya. Oke ya. Nah, kemudian disempurnakan lagi di sini oleh Salomo. Salomo itu hidupnya 1000 sampai 900 sebelum Masehi. Oke ya, jadi bahkan Tuhan Yesus pun belum ada di dunia saat itu. Tapi lihat yang ditulis. Saya tunjukkan kepada saudara-saudara sekalian ya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Oke ya. Dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Oke. Dengan pengetahuannya air samudera raya berbencaran dan awan menitikkan embun. Oke ya. Pahami ini bahwa Salomo ketika menuliskan Amsal ini itu 1000 tahun sebelum Masehi. Oke ya. Tapi baca di sini. Ada kata-kata langit, air samudera raya dan awan menitikkan embun. Ini adalah faktor dasar terbentuknya badai. Ya, kalau kita baca di BMKG itu selalu memberikan penjelasan kenapa Surabaya akhir-akhir ini cuacanya begitu hebat. Kenapa? Karena perubahan suhu di laut. Ya, sehingga air itu naik ke atas. Semakin tinggi suhunya, makin banyak air yang naik ke atas. Ketika makin banyak air naik ke atas, awannya makin tebal. Kemudian angin berhembus kencang, terjadilah badai. Bayangkan ya, kalau Alkitab ditulis sembarangan, mustahil. Ini buktinya. 1000 tahun sebelum Masehi, bahkan Alkitab bisa menjelaskan bagaimana timbulnya hujan. Saudara-saudara tahu bahwa hujan itu siklusnya baru bisa dijelaskan oleh seorang manusia tahun 1500. Ya. Kalau nggak percaya, di googling aja. Tapi lihat, kalau orang bilang 1500 baru ketahuan siklusnya bagaimana terjadinya hujan, salah. Alkitab kita begitu luar biasanya. 1000 tahun sebelum Masehi sudah dijelaskan bagaimana terjadinya hujan. Ya. Dari sini sudah kebayang ya betapa hebatnya seorang Raja Salomo. Ya, kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Jadi tenang saja, kalau Alkitab yang sama ini bisa menjelaskan siklus hujan di 1000 tahun sebelum Masehi, AI itu kecil, saudara-saudara. Ya, kenapa kita harus takut? Oke? Kenapa? Karena AI ini juga salah satu perwujudan dari ciptaan Tuhan. Kenapa? Kembali lagi di ayat Kejadian 1 itu. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi kalau hikmat Tuhan saja bisa meletakkan dasar bumi yang manusia tidak pernah bisa sampai ke dasarnya, ya apalagi AI kecil, saudara-saudara. Ya, lanjut. Ini ada satu hal yang mau saya sampaikan. Ini adalah hal yang bukan hal yang rutin kami kerjakan, tetapi ini adalah hal yang beberapa kali harus kami kerjakan. Ini adalah namanya deep hypothermic circulatory arrest. Sebagai dokter anestesi yang bekerja di bidang kekhususan bedah jantung, ada satu prosedur khusus yang sulit untuk dikerjakan, tetapi ini kadang harus dikerjakan. Waktu saya sekolah di Harapan Kita, saya menolak untuk masuk di kamar-kamar operasi yang ini. Kenapa? Karena saya merasa kok kayak berakting sebagai Tuhan. Kenapa? Saya jelaskan. Deep hypothermic circulatory arrest is a specialized surgical technique where the patient body temperature is lowered significantly. Jadi tubuh pasien diturunkan suhunya sampai ke 18 sampai 20 derajat Celcius.
Kalau ini tidak terkendali, pasiennya hipotermia, bisa mati. Dan tujuannya jelas ya di situ ya, to stop blood circulation and brain activity temporarily. Jadi dengan sengaja menciptakan kondisi di mana pasien dibuat dalam kondisi mati suri. Ya. Kenapa kok harus dikerjakan? Karena kami kadang-kala harus mengganti aorta yang rusak, di mana itu tidak mungkin dikerjakan tanpa menghentikan jantung, paru-paru, dan otak dengan sekaligus. Jadi diturunkan bahwa kenapa kok harus diturunkan? Karena setiap 1 derajat Celcius itu metabolisme otak akan berkurang 6-7%. 6-7%, 1 derajat Celcius saja. Jadi dari 36 suhu kita ini hari-hari turun ke 35 udah turun 6-7%. Turun lagi 34, turun lagi 12%. Ya kan? Kebayang nggak kalau diturunkan sampai ke 20? Otak itu tidak bekerja standstill. Memang sengaja diciptakan kondisi seperti itu. Harusnya cuma bisa bertahan 4-5 menit, tetapi dengan teknik ini bisa ditahan sampai 30-40 menit. Jadi kejar-kejaran. Itu kalau kita di dalam kamar operasi itu yang di HCA itu sudah terstruktur. Hari sebelumnya itu sudah tahu, wah itu auranya luar biasa. Makanya saya menolak untuk masuk ke situ. 1, rumit, 2, lama panjang prosesnya, ya kan? Dan di sana tensinya sangat tinggi. Ketika kita acting like a god, dimatikan, kemudian 40 menit kemudian di restart lagi kembali. Kalau bangun saudara-saudaranya, tidak. Teknik ini sudah saking expertnya bisa dikerjakan hari lepas hari dengan angka keberhasilan yang cukup tinggi ya. Jadi ketika dihentikan 30-40 menit itu seorang ahli bedah jantung harus berburu dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kalau lebih dari waktu itu selesai, pasien meninggal di atas meja. Ini kalau mau dianalogikan mirip dengan AI yang terjadi saat ini ya. Ketika kita menolak untuk berurusan dengan AI di sini. Siapa di sini yang HP-nya ada ChatGPT? Ada? Beberapa mungkin menolak. Waktu awal-awal ChatGPT ini muncul, saya juga menjadi orang yang menolak. Apa sih ini? Karena digadang-gadang bisa menggantikan fungsi dokter. Bahkan penelitian, ada orang-orang di Inggris itu melakukan penelitian, AI-nya dikasih ujian masuknya dokter, lulus dengan nilai sempurna. Bahkan sekarang kalau saudara-saudara googling di China, ada rumah sakit khusus yang pakai AI. Jadi ketika kita berobat ke sana nggak ketemu dokternya. Awal itu tangannya ditaruh, itu ada mesin, dia mengukur tensi, dia mengukur heart rate segala macam. Bahkan dia ngambil sampel darah untuk mengkalkulasikan kira-kira dokter saudara harus berobat kemana. Nggak perlu ngomong saya sakitnya apa. Luar biasa ya. Dan saya kebetulan ketemu sama orang-orang ini ketika ada salah satu seminar gitu ya. Terus diberitahu bahwa inilah kemajuan teknologi, yang mau nggak mau, suka nggak suka harus kita ikuti. Kenapa? Karena tahukah saudara bahwa seorang dokter itu juga manusia biasa, ada waktunya dia akan menua. Ketika menua kadang lupa, dosis obat piro ya. Jadi kalau dulu orang-orang bilang googling aja, sekarang lebih canggih lagi. Pakai AI ini tinggal masukkan, saya mengalami kondisi ini, nanti keluar tuh diagnosa segala macam ya. Bahkan bisa menggantikan peran dokter dengan sangat akurat. Tetapi sesungguhnya itu diciptakan untuk membantu dokter kerjanya lebih baik lagi. Sama seperti ketika saya menolak untuk masuk ke kamar operasi yang menjalankan prosedur ini. Saya menolak, apa yang jadi kayak Tuhan? Takutnya apa? Namanya manusia ya. Ketika kita mengerjakan hal-hal seperti itu jadinya sombong. Ya. Nah, maka dari itu
seperti tadi dinyatakan adalah datangnya dari Tuhan. Jadi tidak boleh sombong. Sumber segala hikmat, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Salah satu bentuk kepandaian ini adalah artificial intelligence. Ini sudah jelas arahnya, ya, bahwa ini dari Tuhan. Keahlian lahir dari Roh Allah. Kalau kita trace lagi di Keluaran 31 ayat 3-5 ada namanya Bezalel yang dikasih Roh Tuhan untuk menciptakan segala macam keindahan, membuat bait suci dari Tuhan. Itu karya dari Roh Kudus, Roh Tuhan. Sama saudara-saudara. Yang AI ini juga diciptakan manusia dengan segala kepandaiannya, yang mana kepandaiannya adalah dari Tuhan. Kenapa? Karena diciptakan sesuai dengan gambarnya. Mau orang Kristen mau bukan, diciptakan Tuhan juga. Sesuai dengan gambarnya. Jadi tinggal kita mau pakai atau tidak. Saudara-saudari ingat perkara talenta. Ketika ada seorang bos yang ngasih anak buahnya uang, kemudian ditinggal pergi, ketika kembali ditagih. Tapi yang mengumpulkan 1 talenta yang dikubur itu dimarahi. Nah, itulah jadinya kita kalau tidak mengembangkan kemampuan kita. Oke, next. Setiap zaman berubah, manusia selalu takut. Oke, saya buka nih satu persatu. Revolusi mesin tahun 1760 oleh James Watt. Waktu itu menimbulkan ketakutan yang sama kan. Ketika kuda-kuda pengangkut barang-barang ini dulu kan masih kendaraannya pakai kuda gitu ya, pakai unta. Terus karena James Watt menemukan mesin, berganti. Kusir-kusir dari kuda ini merasa, pekerjaan saya habis dong habis ini. Tapi enggak kan, timbullah pekerjaan baru yang namanya driver. Enggak ada sebelumnya. Ya, kusir-kusir itu mengendalikan kuda, dikiranya ada mesin uap terus kemudian tergantikan. Enggak, harus ada orang yang mengendalikan di situ kan. Sama, pekerjaan tidak hilang, hanya berubah. Kemudian revolusi listrik tahun 1879 oleh Thomas Alva Edison. Ya. Kalau dulu masih zamannya nggak ada listrik, mainannya masih Petromax gitu ya. Saya masih menjalani ketika orang jualan minyak itu lewat di depan rumahnya, minyak ya. Kadang-kadang untuk menyalakan lampu itu masih. Dan ketika adanya listrik, pekerjaan-pekerjaan itu hilang, tetapi digantikan kan ada yang namanya teknisi listrik. Gak bisa listrik itu hidup sendiri kan, harus ada yang mengendalikan, yang pasang pakai teknisi PLN segala macam ya. Kemudian timbul revolusi komputer tahun 1940 di mana merubah kondisi kita. Salah satunya yang paling sederhana adalah kalkulator. Semua di sini pasti pakai kalkulator, ya kan? Nah, kurang lebih AI ini akan menjadi hal yang sama. Tinggal kita hanya mau ikut atau tidak, ya kan? Semua di sini HP-nya pasti punya yang namanya kalkulator, sudah diinstal di dalamnya ketika kita beli HP, dan semuanya pasti pakai itu. Tapi tidak semua punya AI ini sekarang, ya kan? Tetapi percayalah bahwa ini akan menjadi masa depan kita. Revolusi internet tahun 1990 ini juga merubah kondisi kami. Saya waktu tahun itu belajar masih pakai buku, ya kan? Nyari buku itu luar biasa sulitnya waktu itu, ya kan? Kemudian kena disrupsi dari namanya internet ini, gampang cari buku. Tinggal diketik, saya cari PDF ini ketemu, ya kan? Nah sekarang revolusi AI tahun 2020 lebih dahsyat lagi, nggak perlu cari bukunya. Saya cuma tinggal bilang, saya masukkan di situ, minta tolong saya butuh. Salah satunya ya, saya bikin slide ini. Saya tinggal masukkan apa yang saya butuhkan. Semua gambar yang saudara lihat ada di sini itu bukan saya yang bikin, tapi klop kan dengan apa yang mau saya sampaikan. Ini semua
AI dan bikinnya cuma dalam hitungan menit. Di tengah segala kesibukan saya, ketika diminta oleh Bugem menyampaikan, gampang, saya punya ini. Tetapi AI ini tidak punya nyawa di dalamnya. Yang mengisi nyawanya itu adalah kita. Maka dari itu hikmat itu dikasihnya ke manusia. Ya, saudara-saudara, saya kembalikan ke sini. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Jadi pekerjaan itu tidak hilang, hanya kondisinya akan berubah. Siapa yang tidak mau berubah, maka akan ketinggalan. Lihat slide berikutnya. Sudah dinyatakan oleh Salomo sekali lagi. Bukan AI yang berbahaya, karena AI adalah tool, alat. Nyawanya nggak ada. Nyawanya itu ada di manusianya. Jadi ketika yang mengembangkan AI ini berbicara gitu di forum, saya mendengarkan dengan baik gitu. Apa sih maksudnya mereka itu? Orang-orang di China itu sudah mengembangkan begitu canggihnya ya, dengan segala macam kemampuan yang mereka punya itu, sampai dia bilang dokter-dokter yang tidak menggunakan AI maka akan jadi dokter-dokter yang ketinggalan, karena kemampuan kita sangat terbatas dengan kecepatan perubahan kondisi saat ini yang luar biasa. Tetapi sudah dinyatakan juga di dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo. Amsal 1 ayat 32, sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Kalau kita hari ini enggan untuk ikut dengan teknologi, mas capek, terus berubah. Sudah dijelaskan dari pokok tadi kan, untuk segala sesuatu ada masanya sudah berubah. Dan diingatkan lagi oleh Salomo di kitab Amsal ini, di pasal yang pertama bahkan, sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Kita saat ini tidak berpengalaman, apa itu AI? Gak tahu. Tapi kalau kita enggan, mati kita. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Dan celakanya Salomo yang menuliskan kitab ini pun lalai kan pada akhirnya, dengan memiliki 700 istri dan 300 lemah. Saya mengingatkan lagi di sini, ini bukan saya, Tuhan mengingatkan lewat ayat ini bahwa orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaian. Next. Tetapi kelanjutannya adalah, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi siapa yang tidak enggan, tidak lalai, maka aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka yang terjadi. Ya, saudara-saudara. Selanjutnya panggilan kepada orang percaya. Terus kita harus ngapain? Nah, Amsal 3 ayat 1-2, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi kitab Amsal ini ada 31, cocok sekali kalau mau dipakai jadi pasal harian kita saat teduh di bulan Januari. Isinya 31 hari baca 1 pasal 1. Kalau di bulan Desember itu enaknya baca Lukas ya. Lukas itu ada sampai 24. Dari kalau 1 Desember mulai, ketika malam Natal 24 sudah selesai baca Lukas, ya kan? Kalau kita baca dengan baik, maka banyak hal di situ. Alkitab itu kalau dibaca sekali, kadang-kadang tidak tahu maksudnya apa, ya kan? Bahkan saya juga berkali-kali baca itu, baru kemudian menemukan hal-hal yang spesifik. Ketika Desember kemarin buka kembali ke Lukas, Lukas itu unik kan? Lukas ini menyampaikan sesuatu yang sudah disampaikan sama Matius, dan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen skip bacanya. Betul apa betul?
Nah, di Matius itu ada silsilah Tuhan Yesus Kristus, betul ya? Di Lukas ada silsilah lagi. Sekarang saya tanya, bedanya di mana? Saya juga baru dapat ini, bukan saya mau sombong, bukan. Saya juga baru dapat ini, luar biasanya. Ada yang bisa jelaskan sama saya? Angkat tangan. Keturunan. Oke. Jadi begini ya. Lukas ini penekanannya ada di sisi perempuan. Matius ada di sisi laki-laki. Oke ya. Tuhan Yesus itu benihnya masuk ke rahimnya Maria bukan karena persetubuhan manusia. Betul ya? Tetapi Tuhan Yesus ini pure blood. Itulah gunanya Lukas menjelaskan. Lukas memang bukan 12 murid Yesus, tetapi karena dia sebagai dokter, dia mau menjelaskan sesuatu yang tidak Matius jelaskan. Matius menjelaskan silsilah Tuhan Yesus itu dari sisinya Yusuf. Oke? Dari sisinya yang laki-laki. Tetapi Lukas menjelaskan silsilah itu dari sisinya Maria. Kalau ditris naik ke atas, ujung-ujungnya ketemu Raja Daud. Oke, bisa dipahami. Yang satu keluar dari sisinya Salomo, Yusuf. Yang satunya keluar dari anak adiknya Salomo yang namanya Nathan, keluarnya adalah Maria. Oke, luar biasa bukan? Jadi mau dari sisi manapun, kalau ada yang mendebat, kalau itu bukan karena Yusuf, berarti kan tidak murni kan Maria itu. Ternyata Lukas sebagai seorang dokter menjalankan fungsinya dengan sangat baik, menunjukkan bahwa mau ditrace dari sisi Yusuf, mau ditrace dari sisi Maria, sama ujung-ujungnya ketemunya Daud. Betul apa yang tadi dikatakan Pak. Di sisinya Lukas begitu dahsyat sampai ke Adam, luar biasa. Ya, ditrace satu-satu dijelaskan. Itulah fungsinya dokter di sini. Dijelaskan satu persatu sampai ketemu Yesus. Jadi kalau ada yang mau membantah bahwa Tuhan Yesus itu kan lahirnya bukan dari laki dan perempuan, cuma dari itu. Tetapi kalau mau ditrace itu adalah pure blood, semuanya dari Raja Daud, keturunan yang sama dari Raja Daud. Ya, dari istrinya Raja Daud yang bernama Bathsheba, sama-sama. Yang dimana di Matius dikatakan istri Uria, sampai dijelaskan seperti itu. Oke ya, kalau nggak percaya silakan dibuka. Ya, bertahun-tahun jadi orang Kristen saya juga baru paham. Oh ternyata itu maksudnya. Selama ini kalau baca silsilah itu bahas tutup aja ya kan, begitu keluar itu aduh menek silsilah, memperanakkan set, memperanakkan ini segala macam tanpa kita tahu artinya. Betul apa betul? Ternyata luar biasa ya. Sekali lagi nah, ini makanya janganlah melupakan ajaranku, jangan ditinggal kitab itu. Itu adalah kitab kehidupan. Mau cari apapun ada di situ. Siklus hujan, bayangkan. Ya. Lanjut ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, jadi Alkitabnya dibuka, karena disitulah akan bisa timbul iman dan hikmat yang akan membimbing kita menuju kesuksesan menjalani hidup. Amin, saudara-saudara. Lanjut pasal 3 Amsal 12-15. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Tentu saja yang dikasihinya adalah orang-orang yang membaca Alkitabnya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi apa, saudara-saudara? Keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Emas itu loh sekarang berapa? Sudah 2 juta sekian. Ini dinyatakan bahwa hasilnya akan melebihi emas dan perak. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang di tangan kanannya
di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Bayangkan, gimana caranya jadi pohon kehidupan yang punya umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Satu-satunya adalah melalui kitab kehidupan yang disebut Alkitab. Oke ya, saya tutup dengan ini. Saya terakhir, silakan tim musik untuk kembali. Pekerjaan boleh berubah, sistem boleh bergeser, dan teknologi boleh maju, tetapi janji Tuhan tetap setia. Saya kembalikan ke ayahnya Salomo. Ya, kenapa? Karena tadi kan bicaranya adalah seperti ayah mengajarkan kepada anaknya. Salomo tidak mungkin menjadi seorang raja yang luar biasa kalau tidak diajari oleh ayah yang luar biasa. Maka apa kata Daud? Aku melayangkan mataku ke gunung, darinya akan datang pertolongan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman pada malam hari ini. Malam hari ini kami kembali kedatang padamu ya Tuhan di tahun yang baru ini, di mana dunia sedang berubah dengan sangat cepatnya, bahkan kadang terlalu cepat untuk kami imbangi. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, pekerjaan menjadi semakin tidak pasti, semakin menyulitkan buat kami. Beberapa dari kami bahkan semakin khawatir dengan perubahan ini Tuhan. Kami adalah manusia biasa dengan segala keterbatasan kami. Kami manusia biasa, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami tahu bahwa jalan hidup kami tidak akan selalu mudah, tidak selalu indah, tidak selalu cerah. Seperti cuaca yang tidak selalu cerah, kadang berkabut dan kadang badai keras mendera. Tetapi kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa atas segala cuaca, segala kabut, segala badai kehidupan. Tuhan, Engkaulah menjaga hidup kami, Engkau yang menjaga keluarga kami, dan Engkau yang akan menjaga pekerjaan kami. Engkau juga yang akan menjaga masa depan kami. Saat ini mungkin di antara kami badai ini belum reda, gunung di hadapan kami belum berpindah, tetapi kami percaya bahwa saat ini iman kami sedang dikuatkan. Ajari kami untuk tidak hidup di dalam ketakutan, tetapi di dalam iman. Ajari kami untuk tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, tetapi bersandar kepada-Mu, Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini kami mau serahkan segala pekerjaan kami pada tahun ini Tuhan. Kami serahkan semua keluarga kami pada tahun ini ke dalam tangan-Mu, dan masa depan kami di dalam tangan-Mu juga Tuhan. Tuhan kami yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur, tidak pernah terlambat, tidak pernah gagal menepati janjinya. Janji akan datangnya pelangi di atas awan. Ajari kami untuk selalu setia sampai kami melihat pelangi kasih-Mu yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu itu. Ini adalah lagu kesukaan ibu saya. Pada waktu
Tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa untuk penyerahan anak. Dimohon keluarga Dr. Teji beserta putrinya yang akan diserahkan. Sebelumnya kita akan bacakan ayat. Silakan Bu Ina. Kita akan menyimak bersama-sama Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Dengan perikop Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Dirinya Mari kita angkat tangan kita arahkan pada anak kekasih Rebeka. Kita masuk ke dalam doa. Kembali kami datang menyembah hadapan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit bumi lautan serta isinya. Kami bersyukur malam jam ini karena ada keluarga yang menyerahkan putrinya dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami
kami berdoa menyerahkan anak Rebeka ke dalam tangan kuasa-Mu, memberkati Tuhan. Naomi lindungi, jaga, pelihara. Tuhan sendiri yang senantiasa memberi pemeliharaan. Terima kasih Bapa. Jangan sakit, penyakit, celaka, berbahaya dan perkara-perkara yang jahat. Tuhan yang senantiasa memapat dan menggandengnya, memberkati kedua orang tuanya. Terima kasih di mana mereka berada. Tuhan Naomi lindungi, jaga. Jadikan Tuhan anak Rebeka anak yang manis, anak yang baik, menurut kepada Tuhan, menurut kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa yang di dalam kerajaan surga, dan menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Ingat ini Tuhan, tolong lihatlah tangan-tangan anak-anak-Mu mendoakan anak kekasih Rebeka. Berkati mereka masing-masing Tuhan. Naomi lindungi, jaga, juga memberkati kakaknya saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Diberkatilah anak yang manis ini saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Tuhan. Acara penyerahan anak sudah selesai. Selamat kepada keluarga Dr. Teddy dan Dr. Renata untuk hari ini yang berbahagia. Shalom Tuhan. Sebelum pengumuman, kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang berbuat baik, dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di nama Tuhan. Dimohon Bapak Nanto pimpin kita dalam doa.
kasih, tantangan, persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, kita semua yang ada di tempat ini berterima kasih pada hambanya Dr. Teddy yang pada malam hari ini sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati Dr. Teddy, memberkati istri, putra-putrinya, memberkati kesehatannya, pekerjaannya, apa yang diusahakannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita patut bersyukur ya, kita ada di rumah Tuhan pada malam hari ini. Kita tidak pusing, tidak ngeluh, tidak kemeng ya, tidak sakit, tidak ada di rumah sakit, tapi kita ada di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, Minggu sekolah Minggu setengah 8, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Terima kasih seluruh leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya, tim musik. Tuhan memberkati pelayanannya, sound system, LCD, beserta seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di atas yang di bawah. Tuhan memberkati. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan telah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu saat ini yang senantiasa mengingatkan kami, meningkatkan kami, menguatkan kami, agar supaya kami, anak-anak-Mu, senantiasa menurut akan firman Tuhan, senantiasa takut akan firman Tuhan, senantiasa membaca akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami selalu dekat dengan Tuhan, diberkati Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih. Berikan firman kepada kami semuanya,
bahkan pada anak-anak yang tidak tambah hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu Bapa. Dokter Teddy saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami, memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam pekerjaannya, memberkati dalam keluarga, istri dan putra putrinya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa bagi anak-anak yang tidak hadir saat ini dan yang Tuhan yang sakit sembuhkan. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini berbaring di rumah sakit, akan Adi Teguh yang berbaring di rumah sakit, akan Mbak Ririn yang operasi. Kami percaya Tuhan tidak jamah saat ini, Tuhan sudah sembuhkan saat ini, akan Mbak Yayu yang Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Tuhan baik bagi kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa, alat-alat yang Tuhan pakai, dan Tuhan memberkati, akan keamanan yang ada, senantiasa Tuhan kuat menjaga bangsa negara kami, dan para dokter medis perawat yang ada, beri Tuhan mereka, lingkupi mereka dengan kuat kuasa darah Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami Indonesia yang terkasih, tetap berdasarkan Pancasila, sehingga hamba Tuhan yang lain pekerjaan Tuhan leluasa, banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan, memberkati Bapak Presiden kami dan wakilnya, senantiasa damai di dalam Tuhan Yesus, senantiasa damai di dalam melakukan di dalam bangsa dan negara kami, dijauhkan perkara-perkara jahat. Tolong orang-orang jahat Tuhan, supaya mereka bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih, berkati kota Surabaya kami Tuhan, mau melindungi kota Surabaya kami, jangan perkara-perkara Tuhan tidak kendaki, jangan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang membenci kami, sesuai dengan firman Tuhan, mereka mengampuni kami dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Walaupun ombak gelombang angin ribut boleh datang menerpa kami, badai boleh datang menimpa kami, tak bersyukur Tuhan tetap memberi kekuatan bagi kami. Roh Kudus, kuatkan kami, penuhi kami semuanya Bapa. Terima kasih, kadang kami, jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami juga bersyukur yang hari ini ada ucapan syukur dari keluarga. Kiranya Tuhan memberkati, kita merasakan bersama-sama. Sementara kami berpisah dengan yang lain, seperti tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tolong memberkati kami, memberkati kami. Haleluya, haleluya. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah akan sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih telah pulanglah dengan membawa damai sejahtera kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa mengaruni kami malam jam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Tuhan memberkati kita.